Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4 PAIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran masa konvensional. Tugas ini ditujukan guna memenuhi mata kuliah media pembelajaran di era digital. Oke, masih saja ke pembahasan. Ini pembahasan saya, media pembelajaran masa konvensional. Media pembelajaran masa konvensional. Yang pertama, pembahasan pertama itu papan tulis. Papan tulis adalah media pembelajaran masa konvensional atau juga bisa disebut sebagai media tradisional. Media ini adalah media yang tertua, yang mana sudah digunakan dari berabad-abad sampai tidak tergantikan sampai masa kini. Sebegitu pentingnya. Itu papan tulis merupakan papan yang digunakan dalam pembelajaran dan memiliki dimensi tertentu serta penempatannya selalu ada di dalam suatu ruang kelas sebagai penunjang pembelajarannya. Media papan tulis ialah alat yang digunakan untuk pembelajaran. Salah satunya yang digunakan untuk pembelajaran yang ditempatkan di setiap kelas guna untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran. Manfaatnya apa? Pemanfaatannya. Begitu pentingnya pemanfaatan papan tulis sehingga dimanfaatkan oleh banyak tempat, tidak hanya di sekolah saja ya. Tidak hanya di sekolah saja, akan tapi dimanfaatkan di rumah sakit, kantor, lembaga pendidikan, dan juga keluarga dan lain sebagainya. Karena saking pentingnya atau sentralnya penggunaan media konvensional ini, sampai-sampai tidak hanya sekolah saja yang menggunakannya, akan tetapi juga perkantoran, rumah sakit, dan yang lainnya yang difungsikan untuk menulis materi, baik materi atau pekerjaan dan yang lain-lain. Itu pemanfaatan dari media konvensional berupa papan tulis. Lalu ada penggunaan papan tulis. Secara umum papan tulis digunakan antara lain menuliskan pokok-pokok keterangan guru dalam pembelajaran klasikal. Gunanya papan tulis itu untuk menuliskan pokok-pokok keterangan dalam pembelajaran klasikal. Dalam pembelajaran klasikal atau media ceramah ya, atau klasikal itu, papan tulis itu digunakan untuk menuliskan pokok-pokok pembahasan. Jadi pembahasan yang begitu panjang lebar itu dirumuskan ke papan tulis, atau juga biasanya digunakan untuk menuliskan soal agar siswa ini bisa mengerjakan. Biasanya siswa disuruh nulis atau disuruh nulis di papan tulis tentang suatu materi atau tentang soal-soal. Itu penggunaan dari papan tulis. Lalu ada menuliskan rangkuman. Papan tulis ini sebagai alat untuk menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi atau skema, bagan atau gambar sederhana. Papan tulis ini bisa digunakan untuk menulis rumusan-rumusan dari suatu pelajarannya, baik itu dirupakan skema atau digambar, agar murid bisa mengetahui atau bisa mencatat dari isi dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua ada papan buletin atau display. Papan buletin ini seperti mading. Kalau biasanya itu mading yang digunakan untuk memberikan informasi-informasi. Keduanya merupakan fasilitas yang sama dan diperlukan di setiap ruang kelas, sama halnya dengan papan tulis. Mading ini hampir sama dengan papan tulis ya. Begitu pentingnya sampai dia ini disandingkan dengan papan tulis. Kalau papan tulis itu digunakan untuk menuliskan materi, sedangkan mading itu digunakan untuk memberikan informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan papan buletin dan display.
Ditempatkan di ruang atau di depan kelas, di depan kantor, di depan tiap bagian, di dekat tangga, di jalan, keluar masuk ruangan. Nah, papan buletin ini tidak sembarangan ditaruh. Nah, dia itu ditaruh di setiap kelas, di setiap jalur keluar masuk siswa atau yang lain-lainnya, keluar masuk siswa, agar informasi itu bisa mudah tersampaikan kepada khalayak. Makanya perlu ditempatkan di tempat yang strategis. Lalu konstruksi umumnya menggunakan kayu dan lain-lain. Nah, papan buletin ini umumnya menggunakan kayu atau sepengetahuan saya itu ada yang juga menggunakan busa. Nah, seperti busa ya, ada bingkainya lalu ada busa. Di situ ada papan, ada pin untuk menancapkan kertas. Lalu harus ada sumber cahaya yang cukup. Nah, ini harus papan buletin itu harus ditempatkan pada sumber cahaya yang cukup agar dapat dibaca ya. Kalau bacanya peteng-peteng ya nggak enak gitu. Harus ada cahaya yang mumpuni untuk dapat mengenakkan atau agar enak dilihat. Lalu luas papan buletin sesuai dengan kebutuhan. Lalu alat-alat perlengkapan. Nah, papan buletin ini tidak hanya kita memberikan papan saja, tapi juga alat perlengkapan seperti gunting, kertas, dan juga pin, selotip, dan yang lain untuk menempelkan. Lalu ada pembelajaran masa konvensional. Nah, murid di sini merupakan penerima informasi secara pasif dan guru lebih aktif menjelaskan. Ini pembelajaran masa konvensional ya. Jadi guru lebih aktif untuk menjelaskan, sedangkan siswa itu cuman mendengarkan saja. Nah, ini adalah metode konvensional. Itu juga bisa disebut sebagai metode ceramah. Lalu ada belajar secara individual. Yang ketiga ini ada pembelajaran secara abstrak dan teoritis. Lalu ada perilaku dibangun berdasarkan kebiasaan. Nah, ini afektif. Lalu kebenarannya absolut dan final. Guru penentu jalannya pembelajaran. Lalu interaksi dengan peserta didik kurang. Nah, ini pembelajaran masa konvensional ini poin-poinnya seperti ini. Nah, kelebihannya yaitu efisien, lebih murah gitu. Lalu yang kedua tidak mahal sebab butuh sedikit bahan. Nah, itu termasuk dari efisien tadi. Yang ketiga yaitu mudah disesuaikan dengan murid. Di media pembelajaran konvensional itu mudah diaplikasikan atau lebih fleksibel. Nah, kekurangannya yaitu kurang memperhatikan minat dan bakat murid. Nah, karena guru terlalu aktif untuk menjelaskan, jadi guru luput dari potensi-potensi yang bisa dihasilkan oleh murid tanpa tahu bakatnya. Yang kedua yaitu bersifat pengajar sentris. Ini hanya berpusat kepada guru. Yang ketiga sulit digunakan dalam kelompok yang heterogen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.